Bab 175. Tidak memahami. Tuanmu, lagu ini sangat aneh. Mungkinkah kamu salah mengingatnya? Sangguan Yuri mengingatkan dengan panik, jika dia membuat kesalahan, tinggal tulis saja lagi. Setidaknya dia tidak akan merasa terlalu malu, ketika mereka mendengar bahwa seorang musisi baru telah datang. Banyak gadis yang sedang menganggur datang untuk menonton, lagi pula, sedang tidak banyak pelanggan, jadi mereka bisa menyaksikan kegembiraan ini. Kalau tidak, akan sangat membosankan karena mereka tidak melakukan apapun. Setelah Lin Hai selesai menulis lagu, dia melihat ke arah Sangguan Yuri dan bertanya, apakah kamu juga tidak mengerti lagu ini? Sangguan Yun melihat bahwa Lin Hai tampaknya serius, jadi dia melihatnya dengan saksama lagi. Meskipun aku tidak terlalu mengerti musik, tapi aku masih bisa memahami musiknya. Tidak hanya ada notasi seruling, tetapi juga notasi kecapi di dalamnya, jadi bagaimana cara memainkannya? Meng Bofei juga ikut bertanya, bagaimana orang bisa memainkan lagu ini? Lin Hai tersenyum sinis, jika kalian tidak bisa memahami lagu ini, itu berarti kalian belum cukup berpengalaman. Aku mendengar bahwa Nona Xiaoyao ini ahli dalam segala hal mulai dari bermain kecapi, catur, kaligrafi, dan melukis, dan pencapaiannya dalam dunia musik sangat tinggi. Dia pasti bisa melihat misteri dari karya ini. Melihat Lin Hai, dia tampak begitu serius dan percaya diri. Sangguan Yun berkata kepada wanita itu, karena ini adalah lagu yang ditulis untuk Nona Xiaoyao, tentu saja Nona Xiaoyao yang harus menilainya. Tolong berikan lagu ini kepada Nona Xiaoyao. Mungkin dia bisa melihat misteri dari lagu ini. Nyonya itu tampak tidak senang, tetapi ini adalah aturan di rumah bordil ini. Tidak peduli untuk gadis mana karya itu ditulis, maka harus dievaluasi oleh gadis itu. Dia naik ke atas dengan marah. Lin Hai terlihat santai dan puas, dan dia telah mendengarkan banyak lagu terkenal di ibu kota. Lagu yang dia tulis ini pasti akan terkenal di seluruh Daxia. Ini adalah lagu pengembara yang tersenyum dan bangga dari generasi masa depan. Lagu yang harus dimainkan dengan kecapi dan seruling bersama-sama, dan ini pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di seluruh ibu kota. Xiaoyao sangat kelelahan selama 2 hari terakhir ini. Dia khawatir identitasnya aslinya akan diketahui oleh pemerintah. Untungnya, hanya ada sedikit pejabat yang mengunjungi rumah bordil akhir ini, jadi dia tidak perlu menemani mereka. Dia baru bangun dan mandi serta berpakaian. Nyonya itu mengetuk pintu dan masuk. Xiaoyao, ada seorang pria yang mengaku sebagai seorang musisi. Dia menulis sebuah lagu untuk kamu. Bisnis kita di Baihualu sudah menurun hingga tidak sampai setengah dari biasanya. Mohon bersabar dan lihatlah dulu. Tampaknya dia tidak begitu yakin dengan lagu ini. Kemudian dia melanjutkan berkata, karya ini benar aneh. Aku curiga orang yang menulis lagu ini bukanlah seorang musisi, melainkan seorang pembohong. Jika apa yang dia tulis ini hanyalah lagu sembarangan, maka aku akan segera mengusirnya. Xiaoyao sedang menganggur dan tidak melakukan apapun. Dia setuju dan berkata, kalau begitu aku akan melihatnya. Mungkin dia benar-benar orang yang berbakat. Setelah membacanya dengan saksama, alis mata Xiaoyao kelihatannya berkerut. Lagu ini sangat aneh, ada partitur seruling yang dicampur ke dalam partitur kecapi. Bagaimana orang bisa memainkannya? Benar sekali. Bahkan kamu dapat melihat bahwa ini adalah sebuah lagu yang ditulis dengan asal. Orang ini pasti pembohong besar. Aku akan segera mengusirnya. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk memasuki menara Baihua kita lagi. Tunggu sebentar Bu, aku rasa karya ini agak unik, meskipun tampak aneh. Jika aku memperhatikannya dengan saksama, setiap bagian musiknya sangat bagus, karena aku tidak bisa melihat misteri dari lagu ini. Sebaiknya aku pergi untuk menanyakannya langsung. Jika dia benar orang yang berbakat, akan sangat rugi bagi kita jika melewatkannya. Itu pertama kalinya Nyonya melihat Xiaoyao begitu khawatir. Sebelumnya, hal yang tidak menarik baginya dalam pandangan pertama akan dikesampingkan. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyao akan mengambil inisiatif untuk meminta petunjuk dari orang itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Xiaoyao sangat cemas akhir-akhir ini? Itu karena para pejabat itu tidak lagi berani pergi ke rumah bordil untuk mencari hiburan. Hal ini berarti sebagian besar informasinya telah terputus. Dia harus mencari cara untuk membuat namanya menjadi lebih terkenal agar bisa menarik para pejabat itu untuk menurunkan kewaspadaan mereka untuk datang ke rumah bordil lagi. Hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan informasi dari para pejabat itu dan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh istana. Xiaoyao menatap dirinya sendiri di depan cermin perunggu untuk memastikan tidak ada yang salah dengan riasannya. Dia memanggil seorang pelayan untuk mengikuti nyonya itu keluar. Pada saat ini, sudah ada beberapa tamu yang datang ke Menara Baihua.
Mereka mendengar bahwa seseorang telah menulis sebuah lagu dan telah memberikannya kepada Nona Xiaoyao. Mereka juga berkumpul di lobi di bawah untuk menyaksikan keseruan ini. Tidak diduga, Xiaoyao benar-benar keluar, dan semua orang terlihat sangat bersemangat. Tidak banyak kesempatan untuk bertemu dengan Xiaoyao, belum lagi saat ini mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Bagi mereka, itu sama membahagiakannya dengan memenangkan lotre. Dia sudah keluar. Nona Xiaoyao sudah lama tidak muncul, seperti kata pepatah, lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan Nona Xiaoyao. Nona Xiaoyao memang pantas menjadi wanita tercantik di ibu kota. Nona secantik peri. Cantik, sangat cantik. Dia berdiri di lantai atas dan bertanya ke bawah, "Permisi, siapakah tuanmu?" Meng Bofei dan Sangguan Yun sangat terkejut saat mendengar hal ini. Mereka tidak menyangka Xiaoyao akan keluar untuk menemui Lin Hai secara langsung. Ini menunjukkan bahwa Xiaoyao menyukai lagu ini, dan saat ini mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mungkinkah Lin Hai begitu berbakat sehingga ia langsung dicari oleh Xiaoyao hanya dengan menulis sebuah karya musik? Ekspresi wajah Lin Hai terlihat datar. Lin Hai perlahan-lahan menoleh dan melihat ke atas. "Aku Musuizi." Xiaoyao memperhatikannya dengan saksama dan merasa sangat asing. Secara logika, ia seharusnya sudah mengenal semua guru musik terkenal di ibu kota, tetapi ia tampak sangat aneh dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terkenal. Dia langsung menjadi sangat kecewa, tetapi karena sudah keluar, dia masih bisa mencari tahu tentang apa lagu ini. "Xiaoyao bertemu dengan gurumu, tetapi aku tidak berpendidikan tinggi dan tidak bisa melihat misteri dari karya musik ini. Bahkan Xiaoyao juga tidak bisa memahami lagu ini. Tolong beri aku saran, guru." Lin Hai tersenyum dan berkata, "Ternyata kamu juga tidak bisa melihat misterinya. Aku benar-benar kecewa, sepertinya apa yang disebut penguasaan musik, catur, kaligrafi, dan lukisan itu benar-benar agak dilebih-lebihkan." Perkataan Lin Hai langsung membuat semua orang menjadi sangat marah. Tentu saja, semua orang di Menara Baihua berdiri di pihak Xiaoyao dan ingin melindungi reputasinya. Semua tamu yang datang ke Menara Baihua ini adalah penggemar Xiaoyao, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan siapapun memfitnah gadis peri mereka. "Sombong sekali, itu hanya lagu acak saja, dan mungkin hanya dibuat-buat. Beraninya kamu berbicara kepada Nona Xiaoyao seperti ini." Seseorang langsung memarahi Lin Hai. "Kamu benar, orang ini terlalu sombong, dia kesini hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis, usir dia sekarang juga." Bab 176 lagu yang mengejutkan. Mendengar umpatan kemarahan dari semua orang, Meng Bofei dan Sangguan Yuri tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Hai sengaja membangkitkan kemarahan publik. Akan sangat memalukan jika semua orang menyerang bersama untuk mengusir mereka dari Menara Baihua. Sang Nyonya berkata dengan sangat marah, "Karena kamu kesini untuk bertemu dengan Xiaoyao, maka jelaskan saja dengan cepat. Jika kamu masih memiliki sikap seperti ini, aku akan segera menendangmu keluar. Tidak peduli seberapa bagus lagu yang kamu buat, kami di Baihualu tidak peduli dengan hal ini." Lin Hai tampaknya tetap tidak mau mendengarkan mereka. Dia berkata kepada Xiaoyao, "Susah untuk menjelaskannya kepadamu, mengapa kita tidak memainkan lagu ini langsung. Biar semua orang langsung mendengarkan. Jika ada yang mengatakan bahwa lagu ini tidak bagus, aku akan segera meminta maaf kepadamu. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di Menara Baihua lagi." Ketika Xiaoyao mendengar hal ini, dia segera menyadari bahwa Lin Hai jelas bukanlah orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Kalau dia tidak cukup percaya diri, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. "Baiklah, kalau begitu tolong bimbing aku, guru. Kamu bermain kecapi atau seruling? Kita punya alat musik masing-masing." Xiaoyao sebaiknya bermain kecapi saja. Seseorang dengan cepat membawa alat musik itu dan menyerahkan seruling kepada Lin Hai. Lin Hai menjelaskan, "Kamu memainkan partitur kecapi, dan aku akan memainkan partitur seruling. Kamu mengerti maksudku?" Xiaoyao mendengarkan dengan saksama, seolah-olah dia telah memahami keajaiban lagu ini. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Xiaoyao mengerti." Bagian pertama adalah partitur kecapi. Ada meja kecil di depan Xiaoyao. Dia meletakkan kecapi itu di atas meja dan mulai memainkannya. Mendengar suara yang merdu dan menenangkan itu, semua orang langsung terdiam. Ketika tiba saatnya untuk memainkan suling, Lin Hai pun mulai memainkan sulingnya. Perpaduan kedua alat musik ini membuat orang mendengarkannya dengan sangat tenang, seolah-olah mereka sedang bepergian ke negeri dongeng. Pikiran mereka benar-benar terserap oleh alunan musik itu.
mereka menggelengkan kepala seperti terbius olehnya, terutama ketika piano dan suling dimainkan bersamaan. Karya lagu itu mencapai klimaksnya, ketika lagu selesai dimainkan, seluruh aula menjadi sunyi, tidak ada satupun yang bersuara. Xiao Yao juga benar-benar terbius oleh alunan yang begitu indah. Ketika orang mendengar alunan musik ini, mereka semua terbuai. Setelah beberapa saat, Xiao Yao berdiri dan membungkuk kepada Lin Hai. Aku minta maaf karena tidak menyambut Tuan, silakan naik ke atas, Tuan. Xiao Yao akan menemani Tuan. Pada saat ini, mereka yang sebelumnya mengejek Lin Hai tidak dapat berkata apa-apa lagi, mereka tidak menemukan kesalahan apapun dari lagu yang begitu bagus ini. Pada saat ini, dia memandang Lin Hai dengan kagum dan iri saat dia berjalan mendekat, sang nyonya sangat gembira. Dengan lagu bagus seperti ini, Baihualu pasti akan menjadi terkenal di ibu kota. Sekali lagi, gelombang antusiasme pun akan tercipta lagi, para pejabat dan cendekiawan berbakat itu akan menghabiskan uang mereka dengan harapan dapat mendengar Xiao Yao memainkan sebuah musik, tetapi musik ini harus dimainkan oleh dua orang, karena hal ini, orang lain juga akan bisa terkenal dan menjadi wanita penghibur terkenal. Jika beruntung, dia mungkin akan memiliki dua wanita penghibur yang terkenal di Baihualu. Dia pasti dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan cara ini. Cepat siapkan meja dengan makanan lezat dan anggur yang enak, kita harus melayani tuanmu ini dengan baik. Tuan ini sudah membantu menulis lagu yang bagus sekali, hal ini pasti akan menaikkan reputasi Xiao Yao. Dia akan menjadi wanita penghibur paling populer di ibu kota, jangan remehkan hal ini. Karena hal inilah setidaknya nilainya akan lebih tinggi 100 tak perak daripada wanita penghibur lainnya, dalam jangka panjang, dia mungkin bisa mengumpul puluhan ribu tael dalam setahun. Selain itu, aura gadis penghibur papan atas akan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga gadis-gadis lain juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sikap semua orang di Menara Baihua akan berubah ibo derajat, semakin mereka meremehkan Lin Hai sebelumnya. Semakin antusias mereka sekarang, semua orang menyambut dengan antusias. Takut mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pantas dan menyinggung Lin Hai. Xiao Yao mengangkat gelasnya dan berinisiatif untuk berkata, ini salah Xiao Yao karena aku tidak mengenali tuanmu sebelumnya. Merupakan kehormatan besar bagi Xiao Yao bisa bertemu dengan tuanmu hari ini. Xiao Yao akan bersulang untukmu terlebih dahulu. Lin Hai merasa jika dia bersikap dingin sekarang, tidak mungkin akan bisa untuk melanjutkan pembicaraan. Dia juga mengambil segelas anggur dan berkata, aku bukan orang terkenal, aku hanya seorang pria dari pegunungan yang suka bepergian, wajar jika Nona Xiao Yao tidak mengenalku. Ketika aku melihat Nona Xiao Yao, aku benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka ada wanita secantik ini di dunia. Memberikan karya musik ini kepada Nona Xiao Yao seperti mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah. Xiao Yao sangat senang mendengarnya, berharap dia bisa menyimpan lagu ini. Meng Bofei dan Sangguan Yun yang menemani mereka, juga sangat gembira, mereka merasa tersanjung juga, ternyata hari ini mereka benar-benar bisa duduk bersama Nona Xiao Yao dan mereka bisa membicarakan segala hal. Apakah tuanmu akan menetap di ibu kota? Atau akan terus bepergian? Xiao Yao mengambil kesempatan untuk bertanya. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu, mungkin selama 1 atau 2 bulan, aku akan bepergian ke tempat lain dalam 1 atau 2 bulan. Lin Hai menjawab, Xiao Yao merasa senang sekaligus kecewa setelah mendengar hal ini, setidaknya dalam 1 atau 2 bulan ke depan, dia bisa meminta Lin Hai untuk membantu menulis 1 atau 2 lagu lagi. Namun, jika dia meninggalkan ibu kota, tidak akan mudah untuk menemukan orang yang berbakat seperti dia lagi. Terlebih lagi, Lin Hai tidak terlihat sangat tua dan pasti akan hidup lebih lama dari para musisi tua lainnya. Jika dia bisa menulis lagu untuk dirinya, dia bisa dijamin tidak akan pernah kehilangan statusnya sebagai gadis penghibur nomor 1. Xiao Yao berharap tuanmu bisa tinggal di ibu kota lebih lama, melihat seluruh Daxia, ada kerusuhan di mana-mana, ibu kota sangat makmur dan kaya. Betapa indahnya jika bisa tinggal di tempat seperti ini. Jika tuanmu tidak punya cukup uang, Xiao Yao punya sedikit tabungan, tuan bisa menggunakannya sesuka hati. Setelah mendengar hal ini, Meng Bofei dan Sangguan Yuri membelalakkan mata mereka dan menatap Xiao Yao dengan tidak percaya. Hanya dengan menulis sebuah lagu, dia bisa membuat gadis itu membayar semuanya. Hal ini terlalu berlebihan. Jika masalah ini bocor, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Lin Hai akan segera menjadi orang yang paling diirikan di antara orang berbakat di seluruh ibu kota. Sangguan Yun benar-benar terkesan dengan kemampuan Lin Hai dalam hal bakat, mungkin hanya sedikit orang di seluruh ibu kota yang bisa melampaui Lin Hai. Bab 177.
Akting yang sangat hebat, Lin Hai merasa bahwa waktunya sudah tepat. Dia bisa membuat seorang gadis penghibur berkata secara langsung bahwa dia bersedia menghabiskan uangnya untuk menafkahi seorang pria. Ini sama sekali bukan lelucon. Ini bukan sekadar ucapan basa-basi. Sebaliknya, dia benar-benar ingin Lin Hai tetap tinggal, dengan tujuan menuliskan lagu yang bagus untuknya sebanyak mungkin. Lin Hai tersenyum tipis, aku punya sedikit tabungan, jadi aku tidak akan menghabiskan uang seorang wanita. Ibu kota memang tempat paling makmur di dunia. Karena Nona Xiaoyao telah mengundangku dengan tulus, maka aku akan tinggal di ibu kota lebih lama lagi. Setelah mendengar persetujuan dari Lin Hai, Xiaoyao pun menjadi semakin bersemangat. Bagus sekali. Setiap kali tuanmu datang ke Menara Baihua, Xiaoyao akan menemani tuanmu secara khusus. Selama Lin Hai tetap tinggal di ibu kota, maka dia akan terus membantu membuatkan lagu, maka Xiaoyao akan selalu menjadi yang terbaik di antara semua gadis penghibur lainnya, dan tidak akan ada yang bisa menjadi saingannya lagi, karena dengan merilis lagu baru, bisa menarik semua talenta muda dan orang kaya, untuk bertemu dengan dirinya sekali saja, mereka akan rela menghabiskan banyak uang. Bagi Xiaoyao, menghasilkan uang hanyalah salah satu tujuannya. Jika dia bisa menghasilkan lebih banyak uang, maka ia dapat mensubsidi negaranya. Hal yang terpenting adalah bisa menarik para pejabat senior itu dan mendapatkan banyak informasi yang berguna, itulah yang terpenting. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, apakah Nona Xiaoyao bisa membantuku? Tuanmu, katakan saja. Xiaoyao akan berusaha melakukannya. Karena Nona Xiaoyao adalah seorang gadis penghibur papan atas, kamu seharusnya mengenal banyak orang, karena sekarang aku tinggal di ibu kota. Aku ingin mengenal lebih banyak pejabat, aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku untuk berkenalan dengan seseorang. Tanya Lin Hai, Xiaoyao tidak dapat menahan tawa dalam hatinya setelah mendengar hal ini, dia berpura-pura angkuh dan sombong, tetapi tampaknya dia tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Seperti orang lain, dia juga ingin menjadi pejabat, tentu saja Peony Xiaoyao tidak akan menolak hal seperti ini, dia langsung menjawab, memang ada beberapa pejabat yang datang ke tempatku, tetapi sekarang mereka sudah jarang datang, lagi pula, Xiaoyao tidak punya puisi atau lagu bagus untuk dipamerkan, jika mereka terlalu sering mendengar puisi atau lagu lama, mereka akan bosan. Lin Hai juga tahu apa yang dipikirkannya, dan karena Xiaoyao sudah menjelaskannya dengan sangat detail, tentu saja dia tidak bisa tinggal diam, dia menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Nona Xiaoyao. Selama aku ada di sini, aku jamin kamu akan selalu punya lagu baru untuk dimainkan, dan semua itu akan menjadi lagu yang benar-benar terbaik. Setelah mendapat janji dari Lin Hai, Xiaoyao langsung menjadi sangat gembira, akhirnya dia akan bisa mengamankan posisinya sebagai gadis penghibur nomor 1 di Daxia, dia yakin tidak ada yang akan bisa melampauinya setidaknya dalam waktu 1 tahun. Baiklah, karena tuanmu bersedia membantu, Xiaoyao juga akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan memperkenalkan lebih banyak pejabat kepada tuanmu di kemudian hari. Bahkan jika tuanmu ingin masuk istana sebagai musisi istana, seharusnya tuanmu juga memiliki peluang besar. Xiaoyao mengira Lin Hai ingin mengenal para pejabat itu hanya untuk mencapai status dan reputasinya sendiri. Bagaimanapun, bisa menjadi musisi istana tidak hanya akan membuat dia menjadi terkenal di seluruh Daxia, tetapi juga akan tercatat dalam sejarah. Banyak orang bermimpi untuk mencapai hal ini. Awalnya Lin Hai tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Tetapi ketika dia menyadari apa yang dimaksudnya, dia pun mengangguk cepat. Benar sekali, menjadi seorang musisi istana adalah salah satu impianku. Terima kasih sebelumnya, Nona Xiaoyao. Mata Xiaoyao terlihat seindah bunga. Dia pikir dia benar-benar sudah memahami Lin Hai dan bisa mengendalikannya. Dia tersenyum sangat bahagia. Sama tuanmu. Xiaoyao akan membutuhkan saran tuan di masa mendatang agar bisa menulis lebih banyak lagu lagi. Itu tidak masalah, aku pasti bisa membantumu. Setelah mencapai kesepakatan, mereka berdua mengobrol dengan sangat antusias. Meskipun Sang Guan Yun dan Meng Bofei hampir tidak bisa bicara sepatah kata pun, tetapi bisa duduk di sebelahnya dan melihat senyum serta gerakan Xiaoyao sudah sangat memuaskan mereka, terutama Meng Bofei yang jelas terpesona oleh Xiaoyao, matanya terlihat penuh kekaguman. Lin Hai merasa sangat tidak berdaya saat melihat situasi ini. Orang itu benar-benar sudah dikendalikan oleh seorang wanita. Jika dia disuruh mati, dia mungkin akan melompat dari gedung tanpa ragu. Orang seperti ini benar-benar tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Paling, dia hanya bisa menangani beberapa hal yang tidak penting.
Sangguan Yuri tetap tenang, sesekali menyela beberapa patah kata dan bertanya tentang para pejabat secara tidak langsung. Xiao Yao tidak pernah menyangka bahwa mereka sebenarnya ke sini untuk menyelidiki apakah para pejabat itu mungkin memiliki hubungan dengan mata-mata. Tidak ada kecurigaan sama sekali, jadi dia menceritakan semuanya tentang pejabat tinggi yang dikenalnya. Dia berpikir bahwa semakin dia pamer, maka Lin Hai akan semakin menghormatinya karena tahu bahwa dia mempunyai koneksi sangat kuat. Lin Hai sangat sombong dari awal, dia bertingkah seperti seorang majikan yang tidak mau memperhatikan siapapun, sikapnya semakin lama semakin melemah, bahkan katanya pun perlahan menjadi lebih menyanjung, terutama setelah minum beberapa gelas anggur. Pandangan Lin Hai menjadi kabur dan ucapannya menjadi tidak jelas. Ketika Xiao Yao melihat keadaan ini, dia semakin meremehkannya. Meskipun dia berbakat, dia tetap tidak memiliki integritas. Kesombongan sebelumnya hanyalah akting. Selain itu, Xiao Yao sering menemani orang minum di rumah bordil, jadi dia tidak gampang mabuk, bahkan banyak pria tidak bisa minum lebih banyak darinya. Mereka bertiga pun mabuk. Sangguan Yuri berusaha keras untuk tetap sadar. Dia melihat Lin Hai mabuk, dia tahu mereka tidak boleh bermalam di rumah bordil, karena dia menyamar agar terlihat seperti ini. Jika ada gadis yang menemani Lin Hai, penyamarannya pasti akan terbongkar. Jika wajah aslinya terbongkar, semua usahanya akan menjadi sia-sia. Sangguan Yun berdiri, sedikit gemetar. Nona Xiao Yao, kita sudah tidak mampu minum lagi, kami akan pulang dulu. Xiao Yao sedikit kesal saat ini, dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada lagu. Dia harus berlatih lebih keras. Setelah dia semakin mahir memainkan alat musik, dia akan memainkan sebuah lagu baru di depan semua orang. Itu pasti akan membuat heboh dan mengejutkan semua orang. Karena tuanmu dan kalian berdua sudah mabuk, mengapa kalian tidak menginap di Menara Baihua untuk malam ini? Aku akan memanggil beberapa gadis untuk menemani kalian bertiga. Sangguan Yun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu, kami harus pulang. Bagaimana kalau begini, karena kalian berdua tidak mau menginap di Menara Baihua kami, namun, karena ini adalah pertama kalinya tuanmu datang ke sini, sebaiknya dia bermalam di sini saja. Tuan, harap tenang. Aku pasti akan mengutus seseorang untuk menjaga tuanmu dengan baik, dia adalah tamu terhormat di Menara Baihua kami. Sangguan Yuri tentu saja tidak setuju dengan hal ini, dan dengan cepat berkata, ketika kami datang, keluarga tuanmu secara khusus memberitahu kami bahwa kami harus mengantarnya kembali dalam kondisi sehat. Nona Xiao Yao, mohon jangan mempersulit kami, jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskan hal ini kepada keluarga tuanmu. Setelah mendengar hal ini, Xiao Yao tidak punya alasan untuk menahan Lin Hai di rumah bordil lagi. Bersambung